Halo pemirsa, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, begitulah kehidupan. Yang jomblo makin jomblo, yang tua makin gelo. Jadi jomblo teh seperti saya merajalela. Tapi tenang aja, untuk para jomblo masih banyak solusi. Masih banyak sabun di warung Teh Desi. Hehehe. Oke, selanjutnya tanpa perlu basa-basi ngalir ngidul ya. Kebetulan saya juga mau menghadiri acara reuni para emak-emak komplek. Pokoknya mah kalau emak-emak mah jangan dilawan ya. Sen kanan beloknya kiri, tetap kita yang disalahkan ya. Liur, nu kitu teh. Tapi sebelum itu, jangan lupa silahkan kalian matikan kompor, tutup jendela, tutup pintu, siapkan sabun dan tisu, lalu rentangkan badan. Dan inilah Great Wall yang dirilis pada tahun 2016. Kalau nggak salah grid itu artinya greget dan wall itu artinya dinding. Jadi kalau disatukan dalam satu kata artinya tembok besar. Kisah berawal dari dua orang pedagang yang sedang dikejar-kejar oleh para bandit. Sebut saja mereka Asep dan Udin. Ini orangnya. Tapi sebenarnya mereka ini bukan pedagang, melainkan prajurit yang sedang mencari bubuk hitam. Karena pada zaman itu, bubuk hitam sangatlah penting bagi seorang prajurit sebagai bahan dasar pembuatan senjata. Ya mungkin kalau zaman sekarang mah bubuk hitam itu yang biasa dipakai emak-emak untuk pembuatan bolu, kue, kopi, bubur kacang, sayur toge, dan jenis sajian lainnya. Dengan sekuat tenaga dan beteng yang kosong, mereka terus berkuda menuju bukit untuk menghindari kejaran para bandit. Namun, saat mereka akan sampai, tanpa diduga, tiba-tiba ya, mereka sudah dikepung oleh beberapa prajurit yang berjaga di wilayah tembok besar. Dengan pasrah, mereka pun akhirnya menyerahkan diri. Karena jika mereka melawan, mereka tidak akan sanggup menghadapi beberapa pasukan yang begitu banyak. Dan kalaupun mereka mundur, mereka tidak akan mampu menghadapi beberapa bandit yang sudah menunggunya di belakang. Lalu mereka pun diinterogasi. Iraha sia kawin? Sia teh geus kolot. Haye we ngajomblo kikituan, aruh. Menanyakan dari mana mereka mendapatkan cokor hewan itu. Dan karena mereka pun tidak mengetahui dari mana mereka mendapatkannya, hampir saja mereka digantung. Namun, tiba-tiba, ya, mereka pun tiba-tiba saja ada tanda bahwa mereka akan diserang. Saat itu pun, jenderal memerintah untuk mempersiapkan semua para pasukan dengan siaga yang penuh. Awalnya sih, saat saya pertama kali menonton, saya merasa bingung. Apa sih yang akan mereka serang itu? Apakah ini perang antara emak-emak komplek? Namun di sini saya merasa kaget dengan pemandangan yang begitu mencengangkan. Pasukan yang begitu teratur, rapi, dan komfortabel. Akhirnya muncullah begitu banyak jutaan hewan monster yang dipimpin oleh sang ratu. Dan para prajurit pun mengetahui di mana titik kelemahan hewan-hewan itu, yaitu mengincar pada bagian matanya atau mengincar sang ratu. Saat perang sedang berlangsung dengan begitu hebatnya, kini tibalah datang sang ratu yang memimpin mereka semua, yang memimpin para monster dan dengan didampingi oleh para bodyguard yang selalu siap setiap saat. Rexona. Dengan didampingi para bodyguard, sang ratu pun sangat sulit untuk dikalahkan. Mendekatinya saja sudah sangat mustahil untuk dilakukan. Lalu, tatkala para monster itu memasuki tembok besar satu persatu, mau tidak mau si Asep pun dan si Udin ikut adil bertarung dalam peperangan itu. Tapi, karena Asep dan Udin ini adalah seorang kesatria yang cukup berpengalaman, maka mereka pun dengan mudahnya mengalahkan monster tersebut. Di saat sang ratu merasa bahwa pasukannya banyak yang modar, ratu pun meminta untuk mundur, membawa pasukan yang mati agar tidak dijadikan bahan uji coba. Karena sang ratu para monster sudah mempelajari strategi dari pengalaman para manusia.
Saat itu pun Asep dan Udin yang menjadi sandera diperbolehkan tinggal bersama mereka karena sudah membantu dalam peperangan. Asa kaku kieu euy ngomongna. Puy, puy. Si Kamal, ini orangnya yang sudah puluhan tahun tinggal di sana, menunjukkan kehebatan bagaimana bubuk hitam pada Asep dan Udin dan mengajak mereka bekerja sama untuk mencurinya lalu berencana untuk melarikan diri dari sana. Saat itu pula si Asep dan Udin dipanggil oleh penasihat. Penasihat pun menunjukkan bahwa batu yang mereka bawa saat interogasi adalah batu magnet, yaitu batu yang menjadi senjata kelemahan mereka para monster. Di sisi lain, sang pemimpin merasakan ada sosok monster yang berhasil memasuki tembok besar. Mereka mencoba akan membunuhnya. Namun, tanpa diduga, monster itu sudah ada tepat di depan dan di belakang mereka, sehingga mereka pun terkurung. Sang pemimpin pun akhirnya terbunuh dalam kejadian tersebut dan menyerahkan jabatannya pada si Neng Gelis. Lalu, sang pemimpin pun mengatakan untuk kata-kata yang terakhir kalinya. Ulah poho, bayaran hutangnya di warung Teh Desi. Esok pun tiba. Dengan pemandangan penuh kabut, para pasukan merasakan seperti ada serangan kembali dari para monster. Ya, intinya mah demi perut, demi beras, demi bayar cicilan, demi nu kitu pokokna mah. Namun, tiba-tiba ya, para monster ternyata secara diam-diam tanpa bersuara sudah siap menyerang para pasukan. Namun, di sisi lain si Asep merasa bimbang. Apakah dia akan membantu perang? Ataukah dia akan memilih teman untuk mencuri bubuk hitam, lalu melarikan diri dari sana? Lalu, akhirnya si Asep pun memutuskan untuk pergi membantu di medan perang. Ia percaya bahwa dengan membantu orang yang sedang dalam kesulitan akan ada hadiah setelahnya. Menang berkat isina teh bea, sabun, endog, emi, jeung udud sabatang. Dengan penuh keberanian, Asep pun ajrut dari tembok besar untuk menangkap salah satu monster yang sudah diberi ramuan jamu herbal yang akan dijadikan bahan uji coba, lalu diserahkan kepada sang kaisar. Saat salah satu monster tersebut berhasil ditangkap, penasihat pun berhasil membuktikan bahwa batu magnet aneh tersebut yang dibawa oleh Asep dan Udin adalah kelemahannya para monster. Di sisi lain, suasana pun jadi riweuh. Para pasukan pun merasa was-was karena ternyata para monster dengan diam-diam menciptakan sebuah lorong menuju kediaman kaisar atau menuju istana. Lalu di istana, si Ablahu, ini orangnya, mencoba membuktikan pada kaisar bahwa magnet tersebut adalah kelemahannya para monster saat batu itu dijauhkan darinya. Namun malah sebaliknya, monster itu pun terbangun dan memberikan sinyal langsung kepada sang ratu tentang keberadaan dirinya. Akhirnya si Asep pun bersama pasukan menuju istana kediaman kaisar dengan menggunakan drone api. Ya, baheula mameureun drona nu kitu nya. Dan alangkah kagetnya saat Asep melihat pemandangan yang rusak parah oleh para monster. Sementara itu si Neng Gelis saat menuju istana dijalikeuh dari balon api karena diserang oleh monster dan terpaksa harus berhadapan dengan mereka hingga sampai kewalahan. Namun saat si Neng terkepung oleh para monster bahkan hampir diterkam, si Asep pun datang menolongnya. Dan dengan bom bubuk hitam, si Neng pun bisa terselamatkan. Saat itu pula, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Begitu banyak sekali monster yang mengepung istana, dan mereka melihat sang ratu. Penasehat pun mengatakan bahwa saat sang ratu makan, dia tidak akan memberikan perintah,
dan itulah kesempatannya untuk menyerang sang ratu. Karena jika sang ratu mati, maka para pasukannya pun akan ikut mati. Saat tiba di istana, si Asep, si Eneng, dan pasukannya langsung bertemu dengan kaisar dan mengatakan mereka memiliki strategi untuk mengalahkan para monster, yaitu dengan menggunakan hewan yang mereka tangkap sebelumnya, lalu memberi makan untuk sang ratu nanti dan menanamkan bom pada tubuhnya. Saat monster yang mereka tanamkan bom diizinkan masuk oleh para bodyguardnya, si Asep dan si Eneng mencari arah yang tinggi agar dia dapat memanah bom yang berada di sana. Dan dengan begitu, sang ratu pun akan mati. Namun saat mencoba memanahnya untuk yang kedua kalinya, si Asep pun gagal kembali karena keingat hutang di warung. Sang ratu pun mengetahui letak posisi si Asep berada dan memerintahkan pasukannya untuk memanjat dan membunuh mereka berdua. Dengan penuh tekad dan keyakinan, si Eneng mencoba memanjat dan mencoba memanahnya kembali. Namun, cara ini berbeda, yaitu dengan melemparkan batu magnet terlebih dahulu lalu memanahnya. Akhirnya, sang ratu pun dapat dikalahkan dan ending yang sangat pilireun. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa sesulit apapun kehidupan kita saat ini, tetaplah selalu membantu orang lain. Karena Tuhan selalu memiliki banyak cara untuk memberikan hadiah pada kita. Sekian dan terima kasih.